Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 7 akan memperkenalkan anggota saya yang lainnya. Yang pertama, Parulian Pratama Siregar dengan NIM 52 13 35 10 10. Selanjutnya, Yogi Deo Simatupang dengan NIM 52 13 15 10 22, dan saya sendiri Nadia Sauna dengan NIM 52 13 10 31. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami pada hari ini. Metodologi dan pembahasan, pengertian kenakalan remaja. Akhir-akhir ini di beberapa media sering kita membaca tentang pembuatan kriminalitas yang terjadi di negara kita. Ada anak remaja yang melakukan perkelahian antara pelajar, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan minum-minuman keras. Dan masih banyak kriminalitas yang terjadi di negara ini. Kerusakan moral yang sudah menebar di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa serta orang yang sudah lanjut usia. Penyebab kenakalan remaja yang kita ketahui adalah ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri. Seringkali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktu hanya untuk hura-hura. Nah, bagaimana faktor yang ada dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal? Berikut ini penjelasannya secara ringkas. Yang pertama, faktor internal. Yang kita ketahui yaitu krisis identitas. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Yang saya tanggapi adalah berasal dari lingkungan sekitar. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah tempat pendidikan. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Akhir-akhir ini di beberapa media massa, seperti yang saya katakan, terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan pada remaja. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami masalah yang terkait dengan perkembangan sosial remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami upaya penumbuh kembangan remaja. Yang terakhir adalah untuk mengetahui dan memahami upaya guru pembimbing mengatasi masalah perkembangan sosial remaja sesuai dengan bidang dan bimbingannya. Manfaatnya adalah yang pertama, pembaca dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang kedua, pembaca dapat mengetahui masalah yang terkait dengan perkembangan sosial remaja. Yang ketiga, pembaca dapat mengetahui upaya menumbuh kembangkan perkembangan sosial remaja. Yang keempat, pembaca dapat mengetahui upaya guru pembimbing mengatasi masalah perkembangan sosial remaja sesuai dengan bidang dan bimbingannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yogi. Kepada Yogi kami persilahkan. Oke, baik. Saya akan menyambung dari presentasi Nadia tadi. Oke, jadi faktor-faktornya ada dari tadi faktor internal dan ada faktor eksternalnya. Oke. Nah, pada metode pelaksanaannya, penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil telaah pustaka yang menunjang atau studi literatur, dan dengan mencari tahu perkembangan sistem operasi dari sumber-sumber terpercaya di internet. Nah, pada bagian pembahasan,
Dari berbagai faktor dan permasalahan yang terjadi di kalangan remaja masa kini, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka tentunya ada beberapa solusi yang tepat dalam pembinaan dan perbaikan remaja masa kini. Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mempunyai akibat yang negatif baik bagi masyarakat umum maupun bagi diri remaja itu sendiri. Tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam satu tindakan preventif, yaitu mengenal dan mengetahui ciri umum dan ciri dan dari khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui yang pertama ada menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etiket. Menyediakan saran-saran dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar, memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Nah, sebagaimana disebut di atas, bahwa keluarga juga mempunyai andil dalam membentuk pribadi seorang remaja. Jadi untuk memulai perbaikan, maka harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling sederhana, seperti selalu berkata jujur meski dalam gurauan, membaca doa setiap melakukan hal-hal kecil, memberikan bimbingan agama yang baik kepada anak, dan masih banyak hal lain lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga. Memang tidak mudah melakukan dan membentuk keluarga yang baik, tapi semua itu bisa dilakukan dengan pembinaan yang perlahan dan sabar. Nah, jadi kita sebagai calon guru, usaha pendidik harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di rumah dan di sekolah. Nah, sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan remaja. Ada banyak hal yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk memulai perbaikan remaja, dan antaranya melakukan program monitoring melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain. Baik, jadi kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Parulian. Oke, baiklah. Selanjutnya yang kedua ada tindakan represif. Tindakan represif ini usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan norma dapat dilakukan dengan mengadakan hukum terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas, pelaku kenakalan remaja tersebut diharapkan agar nantinya pelaku tersebut akan jerak dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Yang ketiga ada tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Salah satu solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain, yang pertama ada kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Yang kedua adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Yang poin ketiga ada remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi. Yang keempat ada remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Yang terakhir adalah remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Baiklah, kesimpulannya adalah
Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Lalu akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja berdampak pada diri remaja itu sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian dari presentasi kami pada kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang dalam makalah kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.